Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 5 ayat 7. Begini firman Tuhan. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Nah, Bapak Saudara, topik ini berkaitan dengan riba, khususnya dari sudut pandang Kristen. Kita akan membahas tentang meminjamkan uang dan bunga yang menyertainya. Nah, Saudara, dalam Nehemia pasal 5 ayat 7 tadi, Nehemia menuduh para pengusaha dan penguasa melakukan hal yang jahat, yaitu mempraktikkan makan riba. Nah, apa itu riba? Riba adalah tindakan meminjamkan uang kepada seseorang, lalu meminta bunga sebagai imbalan. Nah, saudara, banyak dari kita pasti akrab dengan istilah bank syariah atau asuransi syariah. Dalam ajaran Islam, riba jelas dianggap sebagai sesuatu yang haram dan berdosa. Oleh karena itu, solusinya bukan meminta persentase bunga, melainkan sistem bagi hasil. Bahkan gereja Katolik Roma pada abad ke-4 juga pernah melarang praktek pengambilan bunga semacam ini. Larangan tersebut mengacu pada perjanjian lama yang menjadi pedoman utama. Seperti misalnya Ulangan 23 ayat 19. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang, makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Dan juga di dalam Imamat pasal 25 ayat 36 sampai 37 yang begini bunyinya. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya. Janganlah engkau memberi uangmu padanya dengan meminta bunga, dan juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Nah, saudara, ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwa Alkitab melarang praktek riba. Namun saudara, jika kita melihat lebih jauh dengan pikiran terbuka, kita akan sadar bahwa dunia modern ini terus berkembang. Ekonomi tumbuh dan kehidupan modern tidak bisa dihindari. Di era ini, utang seringkali diperlukan sebagai modal untuk mengembangkan usaha atau pekerjaan. Karena tanpa modal yang cukup, suatu industri tidak akan bisa berkembang. Jadi hal yang wajar jika pengusaha berutang. Namun ada satu syarat yang penting juga, bahwa beban bunganya harus wajar. Jadi saudara, mengapa Nehemia menuduh para pengusaha dan penguasa itu jahat? Jawabannya sederhana. Mereka meminjamkan uang bukan karena belas kasihan, melainkan karena ketamakan dan bersikap seenaknya. Baik saudara, soal utang dan riba, meminjamkan uang itu boleh, namun kita harus selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Akan tetapi yang lebih baik adalah memberi dengan kasih, terutama jika pinjaman itu untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Saudara, baik pemberi pinjaman maupun peminjam tentu harus punya tanggung jawab. Bagi pemberi pinjaman harus bijak, cermat, hati-hati saat akan memberikan utang. Bagi peminjam, ingat ini baik-baik. Uang sekecil apapun akan cukup untuk hidup, tetapi uang sebanyak apapun tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Saya tidak menyuruh Bapak Saudara untuk berhutang, tetapi jika kita terlibat dalam hutang piutang, utamakan prinsip kasih, dan lebih baik memberi daripada meminta. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.